lapar nih, sakit perut, aduh. Udah lama nggak makan ini, nggak ada duit lagi. Arif, Arif, Oh, yuk, ya. jajan yuk. Jajan. Mhm. Aduh, aku nggak ada duit. Oh, bapak lu kan kerja. Enggak, bapakku nggak kerja. Emang kenapa? Bapakku udah PHK, terus mama nggak kerja gara-gara corona ini. Jadi baru nggak bisa kerja lagi. Jadi seandainya aku mau beli jajan nggak ada duit. Jadi Ya udahlah, nggak apa-apa. Ada aku waktu. sedih nih. Ada waktu. Nggak apa-apa lah. Berdoa aja nanti Tuhan tolong ya. Pekerjaan bapaknya. Kamu traktir kita. Pokoknya aku bayar hari ini, aku bayar. Kalau nggak aku bagi, nah. Berbagi itu kan indah. Peganglah, peganglah. Pegang. Makasih ya, Tuhan berkati. Oh, sama-sama bro. Harus berbagi sesama teman. Ayo makan ya. Ayo. Jajan. Aku udah mau makan gorengan ini. Aduh. Jadi semangat aku. Harus semangat lah. Semangat dulu, semangat. 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 Nah, beli gorengan ya. Iya, sorry aku beli jajan. Aku Beli pakai apa? jajan hari ini, Bang. Iya lah, harus semangat. Hai, selamat pagi bagi kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya. Masih ingat siapa saya? Masih dong. Siapa? Kak Tina. Oke. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah melihat cuplikan video di mana ada dua yang bersahabat, yang satu dia sedih banget. Gara-gara apa ya? Oke, nanti kita bahas. Sebelumnya dulu mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir dalam hati kami, menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Nah, di situ dia menceritakan seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus. Di situ dia katakan, di situ dia bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang yang sangat memperhatikan dia. Siapa itu yang memperhatikan dia? Yaitu orang-orang percaya yang ada di Filipi. Ada apa ya? Nah, orang-orang percaya yang ada di Filipi itu mereka memperhatikan yaitu hamba Tuhan. Salah satunya yaitu Om Paulus. Nah, Paulus ini dia melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, dan dia menyaksikan orang-orang percaya yang ada di Filipi itu, mereka sangat memperhatikan dia di dalam pelayanan. Nah, sehingga dia bersaksi, dia memberitahu bahwa dia sangat bersyukur sekali. Dia sangat bersyukur sekali ketika dia melayani, dia tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kekurangan dalam kebutuhan. Karena kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang menyediakan atau memperhatikan dia. Nah, di sini kita melihat bahwa si Paulus ini dia bersukacita sekalipun
Nah, di situ dicerita itu di dalam Alkitab itu, nanti baca ya, nanti baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-19. Di situ dia menjelaskan, dia katakan, sekalipun aku dalam kekurangan, tetapi aku bersyukur dan aku tahu, aku mengerti apa itu kekurangan. Dan aku juga tahu apa itu yang namanya kelimpahan. Nah, bagaimana posisi atau bagaimana sikap kita ketika kita dalam keadaan berkekurangan? Masih maukah kita bersukacita? Masih adakah semangat ketika kita dalam kekurangan? Apalagi saat ini ya. Saat ini corona sedang melanda Indonesia. Banyak orang tua yang di PHK, banyak orang tua yang nggak ada lagi kerjaan. Karena kenapa? Gara-gara corona melanda. Nah, itu salah satu tadi di video tadi cerita itu, dia anaknya sedih banget. Karena kenapa? Karena orang tuanya sudah di PHK, nggak punya lagi uang untuk jajan gitu. Masih adakah sukacita kepada adik-adik dan kepada kita semua ketika dalam kekurangan? Jadi kita harus belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Di situ dia mengatakan, aku sangat bersyukur, aku sangat bersukacita. Karena kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia layani, Tuhan yang dia layani, Yesus yang dia layani itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup memenuhi keperluannya. Nah, hari ini bagaimana sikap kita supaya kita tetap bersukacita? Nah, tadi Katina lupa mengasih tahu judul firman Tuhan hari ini, yaitu bersukacita dalam keadaan kekurangan. Bagaimana sikap kita supaya kita tetap bersukacita sekalipun keadaan semakin tidak kita harapkan, seperti keadaan seperti yang sekarang ini. Mungkin ada orang tuanya yang di PHK, mungkin ada orang tuanya yang nggak bekerja lagi. Bagaimana sikap kita? Nah, kita belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Yang harus dia lakukan adalah dia bersukacita. Dia nggak usah sedih, dia nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Tetapi yang dia lakukan adalah dia bersukacita. Bersukacita karena kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu apa yang dia perlukan. Itu yang pertama, yang dia lakukan adalah dia bersukacita. Yang kedua yang dia lakukan Rasul Paulus di dalam keadaan berkekurangan, yang kedua dia lakukan adalah dia bersyukur. Dia masih tetap bersyukur sekalipun keadaan tidak memungkinkan, tetapi dia masih bisa bersyukur. Nah, Katina mau nanya sekarang, masih bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan yang seperti sekarang ini? Oke, jawabannya jawab dalam hati. Masih ada sukacitakah? Dan masih adakah ucapan syukur yang keluar dari bibir kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang keadaan yang kita alami, apapun keadaan yang sedang kita jalani hari-hari ini? Kalau banyak orang di sekitar kita, mereka mengeluh, aduh kenapa seperti ini, kenapa lah nggak pulih ini negeri Indonesia ini, kenapa nggak ada perubahan, kok gini-gini aja sih? Apalagi anak-anak sekolah ya, kok corona ini nggak pernah pergi ya? Maunya saya mau sekolah, main sama teman, saya mau ke mall. Siapa yang mau ke mall nih? Rindu ke mall. Apalagi rindu mau ke sekolah minggu, ketemu sama teman-teman dan kakak guru-guru sekolah minggu. Gitu pasti ada dalam diri kita. Nah,
untuk itu melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajar kita untuk kita tetap bersyukur dalam keadaan yang sedang kita jalani saat ini. Katakan amin. Jadi oleh sebab itu hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita di dalam dia menghadapi untuk menjalani kehidupannya mungkin dalam keadaan berkekurangan, tetapi yang harus dia perbuat bukan sungut-sungut, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan yang ada, tetapi apa yang dia lakukan? Yang pertama tadi, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dan dia bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi oleh sebab itu hari ini melalui firman Tuhan mari kita belajar melalui kehidupan Rasul Paulus di saat dia menghadapi masa kekurangan. Mari kita belajar supaya kita juga boleh menjalani kehidupan kita, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Karena kenapa? Ada sukacita yang Tuhan berikan dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu bersyukur dan orang-orang yang bersukacita. Mari kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk kita boleh bersyukur, boleh bersukacita dalam keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, supaya Tuhan yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Sebab itu mari kita tenangkan hati kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur buat hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bersukacita dan bersyukur atas segala yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kalau keadaan sekeliling kami boleh melihat ada banyak berkekurangan, tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap bersyukur, supaya kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kami dan menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan, yang sedang menonton. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Bukakan hati mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kemampuan, berikan mereka kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi buat kami untuk kami tetap bersukacita dan bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Berkati juga orang tua, anak-anak sekolah minggu, berkati dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka ya Tuhan. Bila Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami, bahkan firman Tuhan hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.